kejadian yang menimpa Ella Nanda itu seperti apa sih? Ya, terima kasih semuanya. Emang saya di sini saya menjelaskan di mana akhir-akhir ini ada berita ya, di mana ada yang namanya almarhum Ella itu di klinik USJ meninggal akibat daripada sedot lemak ya. Jadi kalau kronologinya itu awalnya Ibu Ella ini kan udah pesan dulu, itu kan harus ada janjian dulu. Nah, terus dia janjian lah itu pada tanggal 22 ya, hari Senin kalau nggak salah. Nah, beliau sampai di klinik sekitar jam 11 lah, jam 11. Terus dia menunggu dulu, diperiksa dulu sesuai prosedur yang ada dan administrasi. Terus dilanjut lagi jam 12.30 dia diambil tindakan lah sama klinik. Nah, awalnya itu pas diambil tindakan ya masih normal-normal saja ya, masih kebetulan dia itu kan sedot lemak di lengan kanan dan kiri gitu. Nah, pas pengambilan sedot lemak ini tiba-tiba itu Ibu Elanya itu ya pingsan gitu ya, pingsan terus kejang, ada kejang lah gitu kan. Nah, habis itu dari dokternya langsung berinisiasi untuk infus gitu. Pas mau diinfus itu dicari ininya, nah tiba-tiba pembuluh darahnya pecah gitu kan. Jadi mau diinfus lagi yang kedua nggak bisa juga, pecah juga. Pas sudah kejadian seperti itu langsung dirujuk ke rumah sakit yang di Margonda, tapi posisi Ibu Elanya itu ya masih ada gitu. Nah, setelah dirujuk ke rumah sakit itu, nah sesampai di rumah sakit, kalau nggak salah rumah sakit itu pas diperiksa apa namanya matanya Ibu Elanya sudah tidak ada. Berarti tiba di rumah sakit sudah meninggal ya? Iya. Yang menyebabkan almarhum kejang dan tidak sadarkan diri itu kenapa sih pemicunya? Kalau pemicunya itu kan saya nggak tahu apa yang menjadi pemicunya, itu kan saya nggak ngerti, medis lah yang ngerti kenapa dia bisa kejang, pembuluh darahnya itu pecah. Saya kurang paham untuk ini menerangkannya, nanti ya medis lah yang mungkin tahu. Penegasan Bang, berarti pecah pembuluh darah ketika akan diinfus ya? Bukan, ketika mau diinfus itu mau nyari ininya pecah. Karena lemas tadi dan pingsan tadi ya? Iya, biasanya seperti itu tindakan kalau dia ada kalau pingsan itu pasti diinfus kan. Itu tadi pas diinfus itu yaitu pembuluh darahnya pecah. Ada prosedur sebelum tindakan sedot lemaknya itu seperti apa sih sebenarnya Bang? Ada cek tensi atau cek apa-apa gitu? Kalau medisnya? Iya, kalau prosedur itu pasti kita laksanakan. Segala administrasi dan prosedur sesuai dengan untuk melakukan tindakan itu sudah dilakukan. Nah, cuman ada yang tidak saya bilang ya, ada yang tidak jujur dari Ibu Ella. Nah, yang tidak jujurnya itu setelah kejadian tersebut. Jadi kebetulan kan Ibu Ella itu kan sudah ada supir yang langganan lah. Nah, terus pas kita tanya supirnya nanya ke kita, ini gimana, ini kenapa customer saya? Nah, pas dia ngelihat, ya kita ceritakan lah. Tiba-tiba supirnya itu ngasih tahu, oh iya Pak, itu Bu Elanya baru nyampe hari itu juga. Padahal sebelumnya dia ke Amin, dia mengatakan bahwa dia di Jakarta sudah 2 hari. Padahal kalau kita secara prosedur, kalau ada yang ingin melakukan sedot lemak itu ya wajib minimal itu harus ada istirahat 1 hari. Karena Ibu Elanya tadi bilang udah 2 hari di Jakarta, ya kita ya ini aja lah, berarti dia udah istirahat, berikutnya seperti itu. Jadi kita tahunya setelah kejadian, supirnya yang cerita ke kita. Dia ini datang sendiri atau ada sama teman-teman, seperti apa sih Bang? Kalau dia dari Medan itu sendiri, nggak ada yang mendampingi. Berarti memang sudah janjian di tanggal 22 itu? Iya, memang sudah janjian. Kalau hasil komunikasi dengan keluarga gimana? Iya, tadi seperti apa Bang? Kalau hasil komunikasi dengan keluarga sudah baik lah. Karena setelah kejadian itu kan tanggal 22, jadi tanggal 23 itu kan jenazah almarhum itu kita antarlah ke Medan. Kebetulan saya sendiri juga ikut mengantarkan jenazah beliau. Sesampainya di sana di Medan, keluarga juga ya menyambut dengan baik.
Nah, terus sampai di sana ya habis disolatin, terus itunya dimasukin ke rumah dulu, dibuka petinya karena pakai peti ya, karena kita kan naik ke pesawat kan petinya dibuka semua karena keluarga juga kan nanya ke kita, ini gimana bisa dibuka nggak? Oh, silakan bisa dibuka semua kok. Nah, di sini juga saya mau klarifikasi karena saya baca itu ada di salah satu media ada statement ya yang mengatakan bahwa jenazah beliau ini di rumah daripada keluarga tidak boleh dibuka, hanya memperlihatkan kepala. Padahal pada sebenarnya kita nggak ada melarang itu. Boleh nanti kalau ada keluarga yang bersangkutan ditanyakan, kita nggak ada melarang apa-apa. Jenazahnya kita antar masuk ke rumah, kita nunggu di luar, keluarga lah yang di dalam karena dalam keadaan ramai gitu kan. Sampai di sana habis disolatkan, terus itu kan dimakamkan. Habis karena kita juga ikut dalam pemakaman tersebut. Habis itu kita ya ngobrol lah sama keluarga. Sama keluarga kita ngobrol, kita jelaskan kronologinya. Terus ya karena kebetulan juga Ibu Ella ini ada ya anak kecil lah yang masih sekolah gitu. Sebenarnya setelah kita menjelaskan sih ya keluarga sih kalau dibilang keberatan nggak ada, karena memang apa yang kita ceritakan ke keluarga nggak ada yang kita tutupi. Tapi bahkan keluarga juga mengucapkan ya terima kasih Pak, jenazahnya udah diantarkan. Ya kita juga beranggapan ya ini musibah. Saya yakin juga orang bapak maunya nggak seperti ini. Ya kita juga jadi istilahnya dari ya keluarga ya di situ ya baiklah, tidak ada apa-apa gitu. Jadi sebenarnya dia itu ke sana itu 2 kali ya. Tapi waktu pertama kali dia ini menemani temannya. Tapi untuk treatmentnya baru pertama kali. Untuk treatmentnya dia baru pertama kali itu. Kalau untuk dokter sendiri, itu backgroundnya apa sih dokter yang menangani, si dokter A gitu? Ya kalau dokternya itu ya memang orang yang berkompeten lah untuk melakukan tindakan seperti itu. Artinya dokter umum atau dokter bedah? Kalau sesuai keterangan dokternya ke saya, ya dia berkompeten lah. Saya kan udah menanyakan terkait ini legalitasnya. Dokternya mengatakan, ya memang berkompeten sesuai dengan apa yang tindakan dia lakukan. Sertifikasi profesinya sudah apa ada? Ada. Karena kita ini dulu kan itu meminta itu supaya bisa untuk tindakan itu. Dokter dari mana sih? Apa maksudnya apanya? Dia berpraktek juga di mana? Kalau untuk prosedur saya nggak tahu di mana aja prakteknya ya, kurang tahu. Kalau dari media sosial kan ada kakak korban yang komplain dengan tragedi yang kemarin terjadi dari itu sendiri. Oh iya, jadi ini memang gini ya, karena kebetulan ini almarhum Ibu Ella ini kan kebetulan kan ya orang Medan ya, jadi keluarganya juga lumayan banyak. Memang kemarin itu kan sewaktu kita mengantarkan jenazah daripada beliau ini almarhum Ella ini, kakaknya itu sih udah konfirmasi ke saya. Cuman karena kebutuhan kakak itu lagi hamil itu kan, kakaknya kan lagi hamil 9 bulan, jadi dia di situ nggak datang lah pas pemakaman itu. Jadi mungkin dia kurang puas karena penjelasannya, makanya dia membuat di media sosial membuat begitu. Tapi kita ya tadi kemarin kita baru ketemu, kita udah luruskan, kita ceritakan apa yang kita ceritakan juga pada keluarga yang pertama kali kita ketemu, kita ceritakan juga ke kakaknya seperti itu. Dia kakaknya juga ya yalah kalau memang kenyataan seperti itu ya udahlah keluarga terima. Tapi ini sudah clear dari pihak keluarga ya? Iya, dari pihak keluarga kita udah clear, karena pihak keluarga cuman mengatakan ke kita untuk anaknya lah diperhatikan. Karena kebetulan anaknya ini kan masih sekolah, dan kita juga dari pihak klinik sudah mengiyakan lah untuk kebutuhan alat tersebut. Bang, boleh dirunut nggak sih ketika dia datang jam berapa, tindakan jam berapa, pecah pembuluh darah jam berapa, dibawa ke rumah sakit Bunda jam berapa? Kalau untuk keseluruhan saya mungkin ini aja Bu ya. Jadi kalau datangnya dia kan ke klinik, kalau nggak salah kira-kira nyampenya itu jam 10 sampai jam 11 lah. Jam 11, terus tindakannya itu dilakukan pas di jam 12.30 gitu.
Nah, terus pas sudah kejadian saya ceritakan tadi, kalau jamnya itu saya nggak tahu ya pas pembuluh darah kan. Tapi kalau dia pas dirujuk ke rumah sakit itu kok nggak salah itu antara setengah 4 lah, setengah 4 sore sampai jam 4 kira-kira jamnya. Berarti setengah 4 itu sudah kondisi wafat ya. Setengah 4 sudah kondisi wafat berarti. Enggak, kan tadi udah saya jelaskan dari klinik itu dia masih ada, di perjalanan itu masih ada, di perjalanan itu masih ada, waktu mau dirujuk itu masih ada. Bang, tadi kalau sudah clear artinya udah nggak ada gugatan dari pihak keluarga atau dari pihak manapun ya Bang? Iya, jadi kita tadi sama keluarga juga sudah menyatakan bahwa karena udah ada tadi perdamaian dan kesepakatan tadi, pihak keluarga juga sudah mengatakan seperti kita, yang penting anaknya diperhatikan. Maka keluarga juga tidak akan membawa ini ke jalur hukum terkait permasalahan itu. Keluarga sudah menyatakan itu juga. Kalau dari Polres sudah menghubungi ke klinik sendiri? Kalau untuk dari Polres sudah ada. Nah, dari Polres meminta ya biar gimana pun ya kita harus mengklarifikasi terkait kejadian peristiwa ini. Udah. Ya, Jalur kekeluargaan yang ditempuh ya. ya. Kalau untuk keluarga jadi kita udah tempuh jalur kekeluargaan lah, karena keluarganya meminta yang penting anaknya almarhum ini diperhatikan untuk biaya-biaya ke depannya, karena anaknya itu kan masih kelas 4 SD, jadi masih pasti banyak untuk biaya gitu. Berarti tidak akan dibawa ke ranah hukum. Iya, tidak. Sudah ada juga kita perdamaian kita. Penjelasan Bang, berarti tanggung jawab dari klinik tadi seperti apa aja Bang, untuk pembiayaan atau seperti apa? Untuk pembiayaan ya, yang paling utama untuk pembiayaan pendidikan lah sekolah. Anaknya satu, Iya, cuma satu anak tunggal. tuntutannya itu pembiayaan sekolah sampai apa? Jenjang ya. Sampai jenjang SD, SMP. Kalau untuk itu sih mereka kan nggak menjelaskan, pada intinya ya langsung dihitung mereka lah, setelah mereka hitung kita pertimbangkan terus kita mengiyakan udah clear. Dan ya kalau ada juga di luar sana yang istilahnya memberitakan nominal ya jangan didengar juga gitu loh. Karena nominal ya kita yang tahu sama keluarga gitu kan. Kalau ada yang mengucapkan nominal sekian gitu kan, yang tahu itu bisa kita sama keluarga. Dari Polres sendiri kan membuat laporan tipe A ya. Kalau dari pihak kuasa hukum atas Dedik itu bagaimana Pak menyikapinya Pak? Ya saya menyikapinya sebagai apa ya, warga negara ya itu sih ya sudah baik. Ya wajar orang Polres membuat seperti itu laporan TPA itu, karena gimana pun kan ini udah jadi berita, udah viral juga ya. Karena saya lihat juga itu nanti laporan TPA kan kita harus klarifikasi dulu ke Polres. Bang, hari Senin katanya pihak klinik akan dimintain keterangan di kepolisian kan? Iya betul, kita diminta ke sana untuk diminta klarifikasi, untuk keterangan klarifikasi.